Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Bu Vera. Kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi bahasa Indonesia di tema 4 subtema 1. Nah, pada materi ini membahas tentang karya sastra. Jadi kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menguraikan pendapat pribadi tentang karya sastra. Karya sastra itu seperti cerita, cerpen, atau novel, atau karangan, itu namanya karya sastra ya anak-anak. Nah, Bu Guru buatkan ringkasan, Bu Guru sudah menulisnya, mohon maaf kalau kurang rapi. Jadi tolong, mohon Ananda salin ya, kemudian dibaca dan dipahami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama adalah mengulas isi buku sastra. Buku sastra anak-anak biasanya itu terdiri dari satu cerita atau beberapa cerita. Mengulas buku sastra itu artinya menjelaskan satu persatu satu hal yang dibahas dalam buku tersebut. Atau mengulas bisa berupa memberikan penilaian atau memberikan pendapat terhadap buku tersebut anak-anak. Nah, beberapa hal atau poin yang bisa diulas adalah pertama, data buku. Data buku itu bisa dari penulis, penerbit, halaman, tahun buku, dan lain sebagainya. Kemudian inti dari cerita. Selanjutnya, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, hasil dari mengulas itu tadi disebut dengan ulasan. Nah, ulasan bisa disampaikan dalam bentuk sebuah komentar atau pendapat yang tujuannya itu untuk menyampaikan kekurangan atau kelebihan dari karya sastra tersebut. Tapi diingat bahwa penyampaian komentar tersebut meskipun komentarnya positif atau negatif, suka atau tidak suka dengan karya tersebut, harus disampaikan dengan bahasa yang sopan dan baik. Poin yang kedua adalah unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya sastra atau dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak, sebuah karya sastra atau sebuah cerita itu dibangun dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu unsur yang berasal dari dalam cerita tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik berarti yang berasal dari luar cerita tersebut. Tapi keduanya itu sama-sama penting untuk membuat untuk membangun atau mendasari sebuah karya sastra. Baik, Bu Guru mulai jelaskan ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada banyak sekali anak-anak. Ada tema, ada tokoh, ada penokohan atau perwatakan, ada latar, ada alur atau setting, ada konflik, ada gaya bahasa, ada sudut pandang, dan ada amanah. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Jadi ide dasar gitu, ide yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Nah, tema itu sifatnya umum anak-anak, kemudian dijabarkan menjadi sebuah kerangka karangan, kemudian ditulis. Nah, itu namanya tema. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh pakai H ya, bukan toko, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh dibagi menjadi dua anak-anak. Ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu atau pendamping. Tokoh utama adalah pelaku atau orang yang selalu hadir atau selalu muncul dari awal cerita hingga akhir cerita. Kemudian tokoh pembantu atau pendamping adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Selanjutnya adalah pembagian tokoh berdasarkan sifat atau berdasarkan karakter atau berdasarkan wataknya. Nah, tokoh-tokoh ini dibagi menjadi tiga anak-anak. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Baik, kalau protagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau sifat baik. Kalau
antagonis itu kebalikan dari protagonis. Berarti antagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau sifat yang jahat. Kalau tritagonis adalah tokoh penengah, netral dia. Nah, dia tidak memihak tokoh protagonis, tidak memihak tokoh antagonis. Nah, anak-anak, tokoh dalam sebuah cerita itu karakternya berbeda-beda, anak-anak. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui, memberi pendapat tentang watak atau sifat masing-masing tokoh? Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh, anak-anak. Yang pertama adalah membaca dengan seksama jalannya cerita dari awal hingga akhir. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh-tokoh yang ada di cerita. Dan yang terakhir adalah memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah penokohan atau perwatakan. Anak-anak, yang biasanya kalian bingung itu antara tokoh dan penokohan. Coba diingat ya. Tokoh itu pelaku atau orang yang ada dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu watak atau perwatakan. Ya, diingat-ingat. Jadi, penokohan adalah pemberian sifat pada pelaku-pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Ada dua macam metode yang biasa digunakan pengarang atau penulis buku sastra untuk menampilkan sifat tokoh dalam ceritanya. Yang pertama adalah metode analitik dan yang kedua adalah metode dramatik. Metode analitik itu adalah pengarang secara langsung menyebutkan watak atau karakter atau sifat dari pelaku dari tokoh tersebut dijelaskan secara langsung dalam cerita. Jadi disebutkan sifatnya. Contoh ya, tentang Timun Emas misalkan ya. Di sebuah desa tinggallah seorang gadis yang bernama Timun Emas. Misalkan ya, Timun Emas adalah seorang gadis kecil yang baik hati, rajin dan suka menolong. Nah, berarti ini namanya metode analitik karena pengarang langsung menyebutkan sifat dari tokoh tersebut di dalam cerita. Kemudian yang kedua adalah metode dramatik. Metode dramatik ini kebalikannya. Jadi pengarang tidak langsung menyebutkan sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, tapi dia menyebutkannya bisa melalui pengarangan fisik, penggambaran fisik maksudnya, berarti cara berpakaian, postur tubuh, bentuk tubuh atau dari yang lainnya. Atau bisa juga dari percakapan antar tokoh. Jadi dilihat bagaimana tanggapannya, bagaimana tindakannya antara tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah alur cerita. Apa itu alur cerita? Jadi alur cerita adalah urutan atau runtutan kejadian atau peristiwa atau urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Ada dua jenis alur yang biasanya digunakan oleh pengarang atau penulis, anak-anak. Ada alur maju dan ada alur mundur. Kalau alur maju itu normal, jadi dari awal hingga akhir. Tapi kalau alur mundur, anak-anak, jadi dia itu dari akhir ke awal. Artinya muncul dulu konflik-konflik atau masalah, kemudian baru terjadi penyelesaian. Begitu anak-anak. Alur mundur juga biasanya memperlihatkan kejadian-kejadian di masa lalu, anak-anak. Sehingga alur mundur biasanya disebut dengan kilas balik atau flashback. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar atau disebut juga dengan setting. Di sini latar ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Ingat ya, latar waktu, suasana, dan tempat. Selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah permasalahan atau pertentangan yang muncul dalam cerita. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu anak-anak menjadi
ciri khas anak-anak atau karakteristik dari seorang pengarang atau penulis. Gaya bahasa di sini bisa berupa pemilihan kata atau diksi, pemilihan kalimat, dan juga penggunaan majas. Majas itu ungkapan atau kata kiasan. Selanjutnya adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Biasanya kalau sudut pandang orang pertama itu ceritanya itu langsung, jadi menceritakan menggunakan kata aku. Aku adalah seorang, misalkan ya contoh ceritanya, aku adalah seorang gadis desa. Aku berasal dari misalkan negara anta berantah. Nah, kalau menggunakan kata seperti itu biasanya adalah sudut pandang orang pertama. Selanjutnya atau unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, amanat anak-anak dapat disampaikan secara tersirat atau implisit. Tersirat itu maksudnya tersembunyi anak-anak. Jadi nggak langsung disebutkan pesan moralnya apa, tapi kita harus benar-benar memahami cerita tersebut dari awal hingga akhir. Kemudian kita menemukan pesan moralnya atau amanatnya, itu namanya tersirat atau implisit. Sedangkan ada juga pesan moral yang tersurat atau tertulis secara langsung atau disebut juga dengan implisit. Nah, itu kita tanpa susah-susah bisa langsung menemukan pesan moralnya. Nah, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berada di luar karya sastra tersebut. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi latar belakang pengarang atau penulis, kemudian latar belakang masyarakatnya yang ada di sekitar penulis, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Jadi penjelasan Bu Guru tadi, misalkan kurang jelas ya anak-anak, bisa kalian dengarkan kembali videonya atau bisa kalian baca bukunya masing-masing, dicari mana yang menjadi muatan bahasa Indonesia. Ingat ya, harus disalin catatannya. Nanti ketika ulangan biar kalian bisa mempelajarinya ya. Terima kasih banyak anak-anak. Mohon maaf jika penjelasan Bu Guru kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.